Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Utami dari SD Negeri 2 Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana aksi perubahan dengan judul Mewujudkan Siswa Kreatif, Mandiri, dan Berjiwa Nasionalisme. Latar belakang saya ambil dari isu permasalahan yang ada di sekolah SD Negeri 2 Palimanan Barat. Itu yang pertama, rendahnya literasi siswa dalam membaca. Menurut Malawi, perkembangan tentang literasi di Indonesia sampai saat ini masih dikatakan rendah. Hal tersebut tertulis dalam hasil kajian dari Program for International Student Assessment atau PISA yang mengungkapkan dalam pengetahuan membaca, Indonesia menduduki tempat dengan urutan 57 dari 60 negara di dunia. Dalam perkembangan literasi yang ada, Indonesia belum dapat menumbuhkan literasi seperti yang diharapkan. Sekolah merupakan salah satu utama yang ditempuh oleh siswa untuk menumbuhkan literasi. Selain itu, sekolah juga menjadi tahap utama yang menentukan kesuksesan siswa untuk jenjang berikutnya. Di SD Negeri 2 Palimanan Barat sendiri terdapat kurang lebih 66 siswa yang belum lancar membaca. Dari jumlah keseluruhan 442 siswa. Dari masalah tersebut, rencana aksi perubahan pada tahun 2024 di SD Negeri 2 Palimanan Barat yaitu GLS, Gerakan Literasi Belajar dengan Membaca Setiap Hari pada kelas 1. Permasalahan yang kedua yaitu mengenai rendahnya pengetahuan siswa mengenai lagu-lagu wajib nasional. Pendidikan tidak hanya proses transfer ilmu, tetapi juga menentukan sikap dan penggunaan nilai karakter setiap individu. Menjadi pijakan untuk menciptakan manusia yang berkualitas yang dapat memajukan bangsa. Lagu wajib nasional adalah salah satu upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme generasi muda karena isi syair tersebut mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia dan nasionalisme yang harus kita miliki. Hasil penelitian yang dilakukan Mintargo menjelaskan bahwa dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan juga rasa cinta tanah air. Semakin sering dinyanyikan atau didengarkan, maka semakin besar juga keinginan untuk menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada lagu wajib nasional tersebut. Sementara pada kenyataannya, di SD Negeri 2 Palimanan Barat masih banyak siswa yang belum mengetahui lagu wajib nasional, kecuali lagu-lagu wajib yang sering dinyanyikan. Hal itu disebabkan karena kurangnya literasi dan penerapan pembelajaran tentang lagu wajib nasional. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, setiap berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan atau salah satu wajib nasional atau satu lagu terkini yang menggambarkan semangat patriotisme dan cinta tanah air. Maka rencana aksi perubahan selanjutnya di tahun 2025 yaitu diterapkannya pembiasaan bernyanyi bersama lagu-lagu wajib nasional sebelum memulai pembelajaran pada siswa kelas 1 SD Negeri 2 Palimanan Barat. Kemudian isu atau permasalahan selanjutnya mengenai sampah plastik. Sampah plastik adalah salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Plastik merupakan produk serbaguna, ringan, fleksibel, tahan kelembaban, kuat, relatif murah. Karena berbagai kemudahan tersebut, seluruh dunia bernafsu untuk menghasilkan lebih banyak produk berbahan baku plastik. Namun,
Tanpa disadari, karakter dasar plastik ditambah cara penggunaan yang tidak ramah lingkungan, ia justru merusak lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Menurut Widiatmoko, sampah plastik termasuk sampah non-organik yang tidak mudah terurai secara alami. Saat ini, total timbunan sampah plastik di Indonesia mencapai 5,4 ton per tahun, yakni 14% dari total jumlah sampah rumah tangga. Jika tidak dikelola serius, pencemaran sampah jenis ini akan sangat berbahaya bagi kelanjutan planet bumi. Sampah plastik juga banyak dijumpai di sekolah-sekolah. Di SD Negeri 2 Palimanan Barat sendiri, banyak sekali sampah plastik bekas jajanan siswa seperti botol plastik, kantong plastik, plastik wadah es, sedotan, styrofoam, dan lainnya. Setiap hari, sampah-sampah semakin menumpuk dan itu sangat meresahkan. Oleh karena itu, permasalahan harus segera teratasi. Rencana aksi selanjutnya yaitu mengajak siswa-siswi untuk berpikir kreatif, menjadikan sampah-sampah plastik ini menjadi suatu karya yang bermanfaat dan dapat menghasilkan uang. Rencana aksi ini dilakukan pada tahun 2025. Kemudian, permasalahan yang selanjutnya yaitu rendahnya pengetahuan mengenai teknologi. Di era tahun 2000 adalah puncak kemajuan teknologi yang sangat besar. Perkembangannya teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu. Setiap saat, setiap waktu, dan setiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Di kurikulum Merdeka saat ini, siswa dan guru dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan baik, karena dengan adanya teknologi, pekerjaan kita akan lebih mudah, praktis, dan menyenangkan, apalagi dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik. Salah satu aplikasi pembelajaran yang menarik yaitu aplikasi kuis. Dengan diterapkannya aplikasi kuis, berharap hasil belajar siswa dapat meningkat dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan pada rencana aksi perubahan ini yaitu 1. Meningkatkan kemampuan membaca peserta didik khususnya di kelas rendah. Yang kedua, mengetahui lagu-lagu wajib nasional. Yang ketiga, mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang keenam, belajar yang menyenangkan. Kemudian ada OPD atau unit kerja. Sini ada visi, misi, tujuan, dan restra SDN Negeri 2 Palimanan Barat. Visi terwujudnya siswa yang berkualitas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur, serta mampu mengembangkan potensi diri siswa yang berwawasan iptek. Misinya, membina peserta didik memiliki kemampuan akademik kreatif, berpikir kritis, pemberani, tanggung jawab, dan mandiri. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ketiga, menumbuhkan semangat berprestasi pada seluruh warga sekolah. Tujuan sekolah SD Negeri 2 Palimanan Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup, membina peserta didik memiliki kemampuan akademik, kreatif, berpikir kritis, pemberani, tanggung jawab, dan mandiri. Restra SDN Negeri 2 Palimanan Barat yaitu mengupayakan KBM yang bermakna dan berkualitas dengan mengoptimalisasikan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dengan memotivasi guru untuk mengikuti kegiatan BIMTEK, workshop, atau diklat
baik daring maupun luring. Kemudian di struktur organisasi sekolah SD Negeri 2 Palimanan Barat pada tahun ajaran 2023-2024. Sini kepala sekolah yaitu Bapak Sariman SPD SD, Ketua Komite Dirman SE, dan ada beberapa guru kelas. Jumlah guru kelas di SD Negeri 2 Palimanan Barat ini berjumlah 24 guru kelas, 4 guru agama Islam, dan 2 guru PJOK. Rencana hasil kerja P3K, matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Di sini ada 4 aksi yang akan dilakukan setiap tahunnya. Yang pertama yaitu menerapkan program GSL Gerakan Literasi Sekolah dengan membaca bersama di kelas 1 SD Negeri 2 Palimanan Barat. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik khususnya di kelas rendah. Indikator pencapaiannya, semua peserta didik mampu membaca dengan baik dan benar sesuai dengan EYD. Waktu perencanaannya pada tahun 2024. Yang kemudian aksi yang kedua, membiasakan peserta didik untuk bernyanyi bersama lagu-lagu wajib nasional sebelum memulai pembelajaran di kelas. Tujuannya untuk mengetahui lagu-lagu nasional. Indikator pencapaiannya agar peserta didik memiliki nilai dan karakter nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia. Tahun rencananya yaitu pada tahun 2025. Aksi yang ketiga yaitu pengolahan limbah sampah plastik di lingkungan SD Negeri 2 Palimanan Barat. Tujuannya, 1. Mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Indikator pencapaiannya, lingkungan bebas sampah plastik. 2. Menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Rencananya pada tahun 2026. Kemudian rencana yang terakhir yaitu pembelajaran kuis di kelas 1 SD Negeri 2 Palimanan Barat pada mata pelajaran matematika melalui Google Chromebook. Tujuannya memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang kedua, orang tua dapat memantau hasil belajar siswa setiap saat. Yang ketiga, belajar yang menyenangkan. Indikator pencapaiannya, hasil belajar peserta didik meningkat. Rencana aksi akan diterapkan pada tahun 2027. Kesimpulan, dalam penerapan rencana aksi perubahan melalui pembelajaran yang modern dan kreatif, ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan karakter siswa yang baik dengan adanya pembiasaan membaca dan menyanyikan lagu wajib nasional sebelum memulai pembelajaran. Selain itu, akan terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman di kelas 1 SD Negeri 2 Palimanan Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.